Hai Sob, gue mau cerita nih. Lo semua pernah gak sih ngerasa hidup tuh kadang kayak sinetron? Bedanya, kalau sinetron ada judul sama original soundtracknya. Kalau hidup gue, judulnya gak jelas. Original soundtracknya suara tetangga yang hobi gibahin orang tiap pagi. Gue cewek biasa, gak punya superpower, gak bisa jadi Sailor Moon, apalagi jadi Wonder Woman. Satu-satunya power gue tuh, ya cuma bisa pura-pura. Pura-pura ketawa pas hati lagi ambyar. Tapi kali ini asli, gue udah gak bisa pura-pura lagi. Karena gue hamil, ya. Gue hamil di luar nikah. Jangan pada sok kaget gitu. Jangan pura-pura sok suci juga. Lo pikir cuma di FTV doang ada cewek yang kecolongan? Iya, gue contohnya. Bedanya, gue gak ada tuh artis tampan yang bakal tiba-tiba tanggung jawab sambil bilang, "Aku siap nikahin kamu." Bullshit. Kalau ada soundtrack, mungkin sekarang lagu yang cocoknya lagu dangdut patah hati yang sering diputer di warung-warung kopi. Sakitnya tuh di sini. Nama gue sebut aja Nisa. Anak kampung biasa, rambut kadang acak-acakan. Cita-cita dulu pengen jadi penyiar radio, tapi yang ada gue malah jadi headline gosip warung kopi. Keluarga gue, bokap orangnya keras banget kayak aturan militer. Nyokap, ya standar emak-emak lah. Hobinya ceramah sambil masak sayur asem. Terus ada doi gue, sebut aja Raka. Anak tongkrongan, ganteng enggak, jelek juga enggak. Tapi punya keahlian unik. Bikin gue klepek-klepek pakai gombalan receh. Lo tau lah, gombalan level "kamu tuh kayak wifi, bikin aku connect tiap hari." Bodoh amat, tapi gue senyum-senyum juga. Awalnya hubungan kita ya normal-normal aja. Ketemuan, nongkrong, jajan cilok, gak ada yang aneh. Tapi makin lama, ya lo tau lah, darah muda, rasa penasaran, hormon remaja yang meledak-ledak, akhirnya kebablasan. Bukan salah ciloknya, bukan juga salah tongkrongannya. Ini murni salah gue sama dia, yang mikir cinta itu cuma soal deg-degan doang. Padahal kenyataannya, cinta itu bisa jadi deg-degan plus tespek garis 2. Gue inget banget, pertama kali gue sadar gue telat, jantung gue kayak dikepret sendok sayur sama emak. Deg-degan, bingung, panik. Gue beli tespek di apotek sambil pura-pura beli vitamin. Pas hasilnya nongol, gue bengong. Bukan 1 garis, tapi 2 biji men. Double kill. Sejak saat itu, hidup gue resmi berubah. Gue bukan lagi Nisa si anak tongkrongan. Gue jadi Nisa si calon emak-emak dadakan. Tahu nggak reaksi pertama gue pas lihat hasil tespek? Gue ketawa. Ya sumpah, gue ketawa. Soalnya absurd banget. Kayak lo main Mobile Legend, tapi tiba-tiba karakter lo nongol di GTA. Out of context bro. Tapi habis ketawa, gue langsung nangis kejer. Karena gue sadar, gue harus bilang ke Raka. Gue WA dia, "Rak, gue telat." Dia cuma balas, "Telat apa? Uang jajan?" Gue jawab, "Bukan, telat haid." Hening. Pesan gue cuma di read,
Itu aja udah bikin perut gue lebih mual daripada ngidam cilok basi. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya bales. Serius? Gimana dong? Lah, gue juga pengen nanya gitu bangsat. Gimana dong? Gue kira lu punya jawaban. Ternyata sama-sama bego. Hari-hari berikutnya makin parah. Gue sembunyiin perut pakai jaket gede. Padahal orang kampung udah mulai bisik-bisik. Lo tahu kan mulut tetangga lebih tajam daripada silet? Satu orang bilang, si Nisa tambah cabi ya. Besoknya jadi, si Nisa lagi isi tuh. Calon bapaknya siapa? Emak gue jadi curiga dong. Dia nanya, kok kamu sering mual, Nis? Gue jawab, masuk angin, Mak. Dan bokap gue jangan tanya, kalau sampai dia tahu, bisa-bisa gue dikutuk jadi tugu di alun-alun kampung. Gue jadi takut keluar rumah, takut diliatin, takut digibahin, takut ditinggalin. Karena Raka sendiri mulai jarang nongol. Alasannya sibuk kerja. Padahal gue tahu dia sibuk kabur. Itu rasanya kayak lo lagi main jungler tapi ditinggal temen satu tim. Gue sendirian, lawan hidup, lawan gosip, lawan rasa mual tiap pagi. Sakit. Tapi ya mau gimana lagi, gue harus jalani. Puncaknya hari itu, emak gue nemuin tespek gue di laci. Gue lupa buang anjir. Emak gue nangis, gue ikutan nangis. Rumah berasa kayak sinetron jam prime time. Dia bilang, Nisa, kamu udah bikin malu keluarga. Gue diem, air mata jatuh kayak keran bocor. Terus bokap pulang, mak ceritalah. Bokap marah banget, suaranya ngegelegar. Siapa laki-laki yang tanggung jawab? Gue gak bisa jawab, soalnya Raka udah ghosting, nomor WA gue di blok, IG gue di unfollow. Kayak gue lagi diputusin sama kurir COD. Bangke banget Rak, lo yang bikin, gue yang nanggung. Gue pengen jambak rambut lo, tapi lo aja nongol kayak hantu di mode pesawat. Malam itu gue bengong di kamar. Gue mikir, apa gue harus kabur aja ya? Apa gue harus buang bayi ini? Apa gue harus pura-pura gak terjadi apa-apa? Tapi tiap gue pegang perut, gue ngerasa ada sesuatu di dalam. Bukan cilok, bukan bakso, tapi calon manusia. Dan anehnya gue malah ngerasa sayang. Iya, meski gue hancur, meski dunia ngata-ngatain gue tetap sayang sama dia. Dia gak salah apa-apa, yang bego tuh gue. Itu titik dimana gue harus milih. Gue bisa aja nyerah atau gue maju terus. Dan entah kenapa, gue lebih milih yang kedua. Karena ya kalau bukan gue, siapa lagi? Waktu jalan terus, perut gue makin gede, gosip makin kenceng. Tapi di titik itu, gue udah gak peduli. Orang mau ngomong apa, bodo amat. Gue udah terlalu capek buat dengerin. Mak gue, meski awalnya marah, ya lama-lama luluh. Bokap, ya masih jutek sih. Tapi gue tahu dalam hati dia gak tega. Raka hilang kayak duit kembalian ojol yang gak pernah balik. Gue gak tahu lagi dia di mana. Gak tahu dia mikirin gue apa enggak. Tapi ya sudahlah, gue gak mau hidup gue berhenti gara-gara cowok penakut. Sekarang gue cuma fokus sama satu hal, anak gue. Gue pengen dia lahir sehat. Gue pengen dia punya hidup lebih baik dari gue. Gue pengen dia tumbuh tanpa harus ngerasain pahitnya dijudge orang sebelum ngerti apa-apa. Dan ya, meski gue derita,
gue masih bisa ketawa kok. Karena hidup tuh emang absurd. Lo bisa jatuh segoblok-gobloknya, tapi kalau lo masih bisa ketawa, berarti lo belum kalah. Jadi buat lo semua yang dengerin cerita gue, jangan anggap ini azab doang ya. Anggap aja ini bahan ketawa, bahan mikir, sekaligus bahan belajar. Jangan gampang ngejudge karena lo gak pernah tahu apa sebenarnya orang lain alamin. Gue Nisa, cewek biasa dengan cerita luar biasa absurd. Gue pernah jatuh, pernah hancur, tapi gue masih berdiri. Karena ya hidup harus jalan terus men. Dan anak gue nanti, gue bakal ajarin dia satu hal, jangan pernah percaya cowok yang gombalnya kayak wavy. Bahaya men, bahaya.